The moment of truth. Kita cetekin dulu. Bentar. Kelihatan. Asik. Kayaknya nyaman banget gitu ya kan, duduk begini. Oke, jadi kembali lagi di channel FP Jaki aja. Ya teman-teman, jadi mungkin ini adalah hal baru di hidup gua. Mungkin buat teman-teman yang baru nonton video ini ya kan, yang baru mampir channel ini gara-gara gua rakit PC. Ya gue pengen ngasih tahu aja, biasanya tuh gue bikin konten thrifting atau beli barang bekas ya kan. Dan kali ini gue memutuskan untuk ngerakit PC karena laptop gue di belakang ini udah rada nge-lag kalau misalnya gue buat produktivitas ya kan, kayak editing video ya kan, terus sama ngedit foto dan lain-lainnya gitu ya kan, untuk upgrade gitu. Daripada gue mikir untuk upgrade ke laptop lagi yang lebih mahal ya kan. Waktu itu gue beli laptop itu aja 8,5, itu tahun 2020 apa 2019 gitu kan, dan ini di 2024 udah lama banget gitu. Laptop itu susah lah kalau misal buat di upgrade, terlalu dibatasin gitu. Jadi sekarang ini gue memutuskan untuk ngerakit PC gitu. Jadi apa aja sih yang bakal gue pakai di PC gue ini? Ya sebenarnya dari sini udah kelihatan ya kan, apa aja yang harus gue pakai dan gue pasang. Dan ini juga pengalaman pertama gue juga ngerakit PC cuy. Jadi benar-benar sendiri. Ini partnya ada yang baru, ada yang bekas. Nanti gue kasih harganya buat kalian patokan mau rakit PC mungkin kayak gue di tahun 2024 ini di pertengahan. Tapi sebenarnya kalau kalian mau sabar, kalian tuh bisa nunggu di akhir tahun karena bakalan ada barang-barang yang baru keluar dan harga-harga yang lama itu bakal lebih turun lagi cuy. Jadi di sini gue pengen ngasih tahu gue ada beli part yang baru sama ada yang second. Cuman balik lagi, kalau kalian mau aman, kalian pasti belinya baru. Tapi ya paling kalau mau beli second ya harus ada garansinya gitu, masih ada garansinya gitu lah ya. Oke, jadi di sini gue pengen ngasih tahu aja gue beli apa aja yang pengen gue pasang di PC gue nanti. Dari yang pertama dulu, di sini gue pakai dari kubu Ryzen ya kan, kubu merah. Dari kubu merah gue pakai AMD Ryzen 5 5600 karena ini gue udah ngeliat spesifikasinya tuh udah the best banget ya kan, buat di tahun sekarang masih worth it gitu ya kan. Apalagi buat tipis-tipis editing gua, ya gue juga ngedit nggak ini banget ya kan, nggak perlu yang harus expert banget gitu, karena cuma cut to cut aja sebenarnya. Cuman biar lebih simple aja. Di sini gue pakai AMD Ryzen 5 5600. Ini yang tanpa G, ini yang 5600 polos aja teman-teman. Ini gue beli harga di, ya pokoknya nanti gue kasih unjuk di sini ya kan, di video ini gue dapat di harga berapa. Dan seperti itu teman-teman. Oke, di sini gue motherboardnya gue pakai B550M HDV ya kan, karena ini dia udah support PCIe Gen 4 ya kan, karena juga biar lebih kenceng lagi pas lagi transfer data. Ya sebenarnya ini lebih arah ngelow budget sih. Gue tadi ya pengen beli yang Pro 4 kalau nggak salah tuh namanya, cuman ini ngepres banget. Gue dapet di harga 1,1 ya kan, 1,1 something lah, tapi karena ada promo jadinya 1,33 gitu. Ini jadi murah banget. Gua pakai motherboard ini. Oke, jadi langsung ke SSD-nya ya kan. SSD-nya di sini gue pakai Adata Legend 850 Lite. Ini yang 1 tera ya kan, 1 TB. Ya jadi ini lebih fleksibel aja buat gue pakai buat nyimpen file gue. Ini menurut gue udah cukup banget. Tadinya gue pengen beli yang 512, cuman menurut gue nanggung kalau gue beli yang 512, ntar sama kayak di laptop gue udah cepet penuh juga gitu. Jadi makanya gue memutuskan menggunakan yang ini dari Adata Legend 850 Lite. Ini harganya murah juga, cuman 800 something lah. Ntar gue kasih link di deskripsi video ini barang-barang yang gue beli gitu. Oke. Dan di sini gue yang part secondnya, di sini gue beli RAM dari Acer Knox. Ini gue beli second. Sebenarnya kalian kalau beli baru juga nih sebenarnya cuma beda 100 sampai 50 ribuan kalau beli baru. Cuma gue memutuskan beli second karena ya gue memotong pangkas budget. Ya lumayan kan, 150 ribu itu juga bisa buat hal-hal yang lain gitu.
Nah, di sini gue beli di harga 450.000 Acernox karena ini garansinya lifetime. Jadinya gue berani buat beli barang second di barang ini gitu. Untuk barang yang tadi 3 itu kayak prosesor, motherboard sama SSD itu gue beli baru karena gue nggak mau apa ya, meminimalisir lah hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Setidaknya garansinya masih panjang kalau misalnya klaim garansi kalau ada apa-apa gitu. Semoga aja nggak ada ya teman-teman. Nah di sini gue juga pakai PC cooler buat dinginin AMD Ryzen 5 5600 gue pakai Paladin EX 400. Ini udah cukup banget buat ngedingininnya karena gue ngeliat beberapa dari konten kreator juga yang mengenai rakit PC. Gue udah mencari lah ya kan, mencari spesifikasi yang relevan sama gua, yang cocok sama gua dan sesuai budget ya kan. Ini gue cuma dapet di harga 250-an ya kan. Ini udah cukup banget buat mendinginkan Ryzen 5 5600 yang bakal gue pakai itu cuy. Nah, di sini gue menggunakan VGA dari apa sih, XFX. Ini yang RX 6600 XT, sorry bukan 5000. Ini dia udah triple fan. Cuman gue nggak tahu nih, kayaknya rada sempit sama di casing gua, tapi nanti kita coba aja. Ini udah enak banget buat gaming ya kan, dan dia juga udah support PCIe 4 ya kan. Jadi bisa lah, pas gitu. Dan ini gue juga belinya second. Ini tuh gue ngeliat di marketplace itu harga secondnya masih ada di 3 juta, 2,8 sampai 3 jutaan. Tapi gue dapat murah banget. Ada salah satu toko dari Tokopedia. Ya kan, toko hijau gitu, Tokopedia itu. Nah, dia itu jual 2,4, cuman gue nggak tahu gitu. Jadi gue langsung aja ngecek, datang ke sono. Gue nggak beli nggak beli di Tokopedia-nya, tapi gue langsung beli langsung ke tokonya atau ke tempatnya dia buat ngecek kondisinya apakah beneran worth it gitu atau enggak. Ternyata pas gue datang ke sana nih, gue kasih unjuk fotonya pas lagi di tes, itu VGA ini nyala dan aman gitu. Suhunya tuh sekitar 70-an maksimalnya buat gaming dan buat lain-lainnya tuh 74 derajat ya. Itu masih aman sih menurut gua. Ya ini begini, dia triple fan RX 6600 XT karena menurut gua ini udah paling aman lah buat sekarang. Jadi kalau misalnya gua mau upgrade ke depannya ya bisa lah. Oke. Itu gua VGA-nya dan ini gua pakai PSU dari DK. Satu One ST player ya kan. Ini yang 600 watt kalau nggak salah. Oh ya, 600 watt. Ini gue juga beli second karena ini apa ya, jadi ada orang yang jual di marketplace itu, dia jual BU. Sebenarnya ini tidak disarankan untuk beli PSU second ya teman-teman, karena garansinya 1 udah kepotong, terus 2 kalau misalnya ada apa-apa ngeklaimnya susah gitu ya kan. Apalagi kalau kalian beli PSU yang garansinya udah nggak ada, wah itu udah PR banget loh kalau udah begitu. Jadi ini gue belinya second tapi garansinya masih ada 2 tahun karena orangnya baru make 5 sampai 10 tahun 10 bulan. Jadi menurut gue ini enak banget buat gue rakit di PC gue ini. Dan ditambah lagi dia full modular, jadi kabelnya bisa dilepas pasang semua, tidak merepotkan saat ngerakitnya nanti. Karena gue kan baru nih, kalau misalnya terlalu rame kabel yang gue colokin dan gue nggak tahu yang mana, PR tuh. Oke, itu barang yang itu. Dan terakhir ini adalah casingnya. Gue casing itu pakai Venom RX dari Prava ya kan. Tadi tuh gue pengen beli yang model-modelannya yang lain gitu kan, yang lebih apa sih, lebih unik-unik, yang full kaca gitu. Cuman gue mikir kalau misal full kaca gitu, satu takut pecah gue ya kan. Soalnya gue pernah ngeliat ada video orang tuh kayak kacanya tiba-tiba meledak atau gimana gitu. Dan ditambah lagi juga ini udah bonus fan casingnya itu 5 fan. Jadi menurut gua bisa memotong inian gue juga gitu, budget gua, daripada gue beli casing yang gak ada fannya tapi ternyata gua harus beli fan lagi, ngeluarin 300 sampai 3,5 mungkin buat fan RGB-nya. Itu lebih mahal lagi, motong biaya gua lagi ya kan. Dan ini gue cuma beli di harga 525 atau 530-an gitulah sama ongkir. Dan yaudah, seperti itulah spesifikasi gue buat ngerakit PC gue ini. Jadi kita langsung aja lihat
gimana gue proses ngerakitnya, karena ini adalah first time gue ngerakit PC. Ini sorry banget nih kalau openingnya rada lama. Oke, jadi langsung aja kita lihat rakit PC-nya cuy. Let's go. Oke teman-teman, jadi gue pengen langsung buka aja motherboardnya. Ini barang-barang yang di atas tadi udah gue pinggirin biar lebih rapi saat gue ngerakit ya kan. Sama di sini gue nyiapin obeng, banyak obengnya, jadi ya buat beberapa barang nanti langsung kita pasang. Jujur ini adalah pengalaman pertama gua untuk merakit sebuah PC teman-teman. Nih kita masukin aja nih seperti ini. Semoga ya kalian tetap bisa kelihatan dan enjoy. Dan sekarang kita buka dulu bagian sininya. Ini gimana cuy? Tinggal tarik kah? Oh iya tinggal tarik. SSD prosesornya udah bisa kebuka. Dan ini kita buka pelan-pelan teman-teman. Ini adalah pengalaman gue pertama ngerakit PC teman-teman. Prosesor keras lagi. Oke, ini prosesornya udah aman. Ini tinggal kita taruh dulu. Jadi ya kita pasang pelan-pelan sih. Segitiganya ke arah mana ini segitiganya? Ke arah depan. Oke, ini kita pasangnya begini. Jangan terlalu ditekan. Oke. Ini udah aman harusnya ya, udah nggak goyang. Jadi langsung aja kita pasang. Oke, prosesor udah kelar kita pasang. Sekarang kita masang mungkin SSD dulu ya kan, SSD atau RAM dulu deh. RAM dulu kita pasang RAM. Kita pasang RAM-nya dulu, baru kita pasang SSD. Ini gue RAM-nya pakai 16 GB ya kan, tadi gue lupa iniin. Nah, ini gue belinya ya kan prosesornya itu gue yang tray, gue lupa ngasih tahu juga tadi. Sama jadi cuma prosesor doang, nggak ada buat PC cooler gitu ya kan, buat pendingin prosesornya dari Acernox. Jadi langsung aja kita pasang cuy. Dan tinggal kita pasang. Nah, ini pasangnya gimana? Kita lihat aja posisinya. Kalau misalnya dia masuk berarti itu posisinya, cuma kalau nggak masuk ya berarti bukan cuy. Karena ini cuman inian doang, cuman 2 doang, jadi ya udahlah kita langsung aja sampai bunyi klik. Oke, udah masuk, RAM udah ke install. Gue beli pakainya 2 keping doang karena emang dari motherboardnya cuman 2 keping doang teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita ke SSD-nya. SSD-nya udah kita pasang heatsinknya, tinggal kita masukin ke dalam sini cuy. Dan bautnya benar kita pakai yang ini. Nah, ini tinggal kita masang, kita putar sampai dia kenceng. SSD, RAM, prosesor udah kita pasang. Sekarang kita pengen pasang yang namanya PC cooler. Nih kita buka dulu, ini kita minggirin dulu teman-teman. Ini gue pakai PC cooler dari PC cooler teman-teman. Ini barangnya tuh, kita lihat ini mungkin ada beberapa partnya, dan ini adalah PC coolernya. Masih dalam plastik. Oke. Dan kita butuh manual booknya teman-teman ya, harusnya ada di dalam sini untuk yang pakai AM4, karena kan inian kita kan AM4 kan. Waduh, banyak banget perintilan-perintilannya. Nah, ini ada manual booknya. Ini kalau untuk pakai yang Intel. Untuk AM4 mana ya? Nah, ini untuk AM4. Ini seperti ini yang kita pakai, cuman dudukan ini. Sama kita dapat ini nih. Coba kita lihat dulu. Oh, sama dapat iniannya sebenarnya. Ini 0,5. Tapi gue udah beli juga thermal pass juga nih, ya kan, dari Deepcool. Jadi kayak gue bakal pakai yang dari Deepcool aja. Ya, nggak tahu tapi bedanya apa. Cuman gue bakal pakai yang dari Deepcool aja. Bedanya apa ya? Oh, ini ada tulisannya AMD bracket. Ini ada tulisannya Intel. Oke, ini berarti kita nggak pakai. Ini juga nggak kita pakai. Ini nggak kita pakai. Jadi yang nggak kita pakai kita keluarin aja. Dan ini apa, cok? Tutupnya kah? Oh iya, ini tutup ininya, bro. Nah,
Oke, yang tidak terpakai kita masukin aja biar tidak bingung. Tadi di tutorial harus lepas, kita pasang ini yang ungu dong, ini apa namanya, warna oranye. Kita pasang yang oranye, kita masukin dalam, ya, kita pasangnya ke dalam. Karena kalau udah kenceng ya udah, jangan dipaksa. Taruh pastanya dulu, ini kita buka. Oke, ini gue taruh titik aja di tengah, atau gue silang ya, gue silangnya deh. Oke, ini kita pasin dulu. Untuk masuknya jangan dikencengin dulu, ini kita pasin dulu apakah masuk atau tidak. Oke, kalau misalnya udah, ini tinggal kita kencengin. Kita pastiin aja sampai benar-benar udah nggak goyang. Kita coba angkat ya, kalau misalnya aman berarti udah. Oke, harusnya sih udah aman ini teman-teman. Kita tinggal pasang fan-nya. Bentar, nggak kelihatan bro. Ini kita harus masukin ke CPU fan. Tuh, CPU fan-nya. CPU fan itu ada di bagian atas. Oke, ini kita tinggal masukin aja CPU fan. Nah, ini kita masukin ke CPU fan-nya. Kita tinggal colok. Mana? Dah. Oke, ini udah beres. Coolernya udah beres. Nanti kita tinggal masukin ke PC, ke casing. Oke, kita langsung keluarin aja CPU, bukan CPU sih, casing yang udah gue beli. Hal paling menegangkan dan hal paling seru adalah merakit sebuah PC. Nah, ini kita dapat beberapa, dan ini fan-nya dia udah langsung include 5. Jadi nanti kita tinggal colokin kabelnya aja, kabel Molex. Sama ini ada beberapa baut yang bakalan PR sekali kita pasang. Butuh berapa baut ya? Oh, ini kita pasanginnya dulu. Tinggal ditekan aja nih, gimana ya? Ini bawah, ini atas, nih bawah. Pasang. Saatnya kita masukin motherboardnya ke dalam. Oh, bentar. Nih, kita kasih lihat. Saatnya kita pasang motherboardnya ke dalam. Oke, tadi tuh jadi ada dudukan yang nggak pas sama dudukan motherboardnya, jadi makanya langsung pengen gue pasang aja. Karena di sini dia ada 6 inian, 6 dudukan. Langsung kita pasin aja kedudukannya masing-masing gitu. Udah aman, nggak lepas-lepas, tapi kita pastiin buat kita kencengin lagi. Nah, yang menjadi PR nanti adalah saat gue mau masukin VGA. VGA-nya tuh panjang bro. Tapi harusnya sih muat ya. Oh, masih muat sih bro. Masih muat sih. Cuma gue harus lepasin dulu beberapa slotnya. Gimana tuh keluar tuh? Oh, ini dia. Wah, tricky banget sih. Tapi nggak apa-apa, nanti ini mau gue lepasin dulu karena dia masih nyangkut cuy. Oke. VGA-nya kita taruh bawah dulu dah. Aduh, bingung gue bro. Jadi kayaknya gue mau masang
iniannya dulu, apa, PSU sama kabel-kabel yang mau gua pasang, karena ini beberapa masih ada. Nah, ini yang kita PR sekarang adalah memasang PSU. Anjoy, kita pasang PSU nya dulu. Oke, bentar gue mau ngambil PSU nya buat kita persiapkan. Ya, untungnya PSU ini udah full modular teman-teman, jadi gue bisa milih-milih apa aja yang harus gue pakai dan apa aja yang nggak harus gue pakai. Manual book gue butuh, ini gue juga butuh buat inian, ya kan, kabel manajemen. Ini gue pinggirin taruh situ. Kabel power, semua kabel ada di sini. Ini PSU nya kita keluarin aja lah ya semuanya ya, biar nggak bingung nanti pas lagi nyari kabel. Oke, kabel-kabel udah gue keluarin. Sekarang kita buka PSU nya dulu. 600 watt. Oke, ini udah PSU nya juga udah gue cobain dan dia masih hidup, masih aman buat kita pakai. Semoga aja ya teman-teman ya. Pasang-pasang dulu kabel-kabel yang bakal kita pakai ke depannya. Ini gimana madepnya? Begini, kita lihat manual buka dulu. Sumpah gue bingung banget ini masang beginian. Untuk fan ya kan, untuk fan nih. Nah, kita pasangnya ntar. Ini saatnya kita pasang perkabelan duniawi. Bener-bener super berantakan nih bro. Tau apa sih ini ya? Dia tuh di mana sih ini Ana? Coba deh, gue diriin dulu deh. Gue bingung soalnya anjir. Ini kabel-kabel banyak soalnya. Kalau Molex ini kita nggak perlu. Kok gue masang kabel SATA? Harusnya gue pasangnya kabel Molex bro. Aduh, ngapain gue masang kabel SATA cok? Lepas lagi dong. Oke, tadi ada kesalahan. Gua salah pasang kabel. Harusnya kabel Molex yang gua harus pasang. Ini malah kabel SATA yang gue pasang bro. Jadi ini tinggal pasang di sini aja buat power Molex. Kipas-kipasnya kan. Udah, ini udah beres. Kipas udah keinstall. Nah, ini kita mau misahin kabel-kabel yang ada di sini nih. Oke, mungkin gue skip aja buat kabel manajemen, nanti pas gue coba kalau udah kelar. Oke, ini tinggal pasang VGA. Oke, urusan colok-colok menyolok sudah selesai di bagian depan. Jadi kita PR adalah merapikan kabel manajemen. Nah, ini adalah kabel yang sangat amat amburadul. Jadi sebelum gue cobain, gue tutup, ya kan? Gue pengen pasang ininya dulu aja, biar nggak terlalu padat. Ini padat banget cuy, asli tuh kan, nggak muat gitu loh bro. Nggak muatnya bagaimana? Oh, di sini anjay. Oke cuy, jadi gue pengen langsung pasang aja VGA-nya ke dalam. Nih kita pasang, tadi gue lupa gue buka. Ini sempit banget, sempit sih cuy, asli. Jadi semoga aja tetap bisa masuk. Oke teman-teman, finally PC-nya udah kepasang.
Jadi tinggal kita coba colok aja, the moment of truth ya kan. Ini PC-nya udah kepasang. Ini dia bagian sininya ya kan. Tuh. Tinggal kita beres-beresin. Sama nanti mungkin laptop itu gue pindahin teman-teman. Sama ini nanti nggak tahu nih mau kemana ini. Oke, yang penting kita coba dulu aja apakah it's work atau not gitu ya kan. Oke, langsung aja kita coba colok-colokin dulu. The moment of truth. Kita cetekin dulu. Bentar. Kelihatan. Nyala bro. PC-nya nyala, kipasnya aman, hidup. Nih, kipas-kipas hidup. Tinggal kita setup. Reboot, select. Device press NK. Apa nih? Pokoknya ini udah hidup ya teman-teman. Kita mau masuk ke ininya dulu, BIOS-nya. Oke, kita pencet nih. Kita masuk ke BIOS. Oke, udah aman sampai masuk BIOS. Ini tandanya udah nyala ya kan PC kita nih. Ini ada OC dan lain-lainnya udah ke detect ya kan. Ini ada AMD Ryzen-nya, prosesornya ya kan. Nah ini tadi udah gua XMP juga buat RAM-nya ya kan, gue pakai 3200. Terus ya oke, ini udah aman. SSD-nya kita cek juga, mana ya SSD security. Mana ya cara ngecek SSD-nya tadi? Oh, ini bro. Nah, ini SSD-nya aman ya kan, NVMe data yang gue pakai. Nah, ini juga ada beberapa. Oke, jadi PC ini udah aman, udah nyala ya, yang pasti ya. Dan ini yang pasti the best ya kan. The best ever. Nih, tuh PC-nya udah nyala. Enjoy. Oke, jadi kita lihat di next video aja, karena ini adalah video random gua. Jadi kalau misalnya gua pengen, ini kan tinggal bukan update sih, tinggal download Windows sama lain-lainnya kan. Jadi gua besok di next video gua bakal download Windowsnya sama nyoba gaming. Jadi udah cuy, mungkin cukup begitu aja di rakitan video kali ini ya kan. Yaudah, sampai jumpa di video selanjutnya di part 2 rakit PC FP Jaki. Oke, thank you buat udah nonton dari awal sampai akhir. See you the next video guys. Bye bye.